Shalom, welcome back to our channel welcome back. Boom, Bincang Orang-Orang Muda. Wah, pada malam hari ini pasti teman-teman bertanda tanya ini, kok bisa ada Kak Riki, terus bisa ada satu orang yang agak sedikit asing di layar kaca kita. Iya, di layar kaca asing dong. Di layar kaca tapi asing. di komplek gak asing. Oh gitu, siap, boleh. Tapi teman-teman di rumah pasti belum kenal, mungkin Kak Ivon boleh perkenalkan Wiki diri. Cuaca, oh bukan. Mirip dari mananya coba Pak? Agak mirip-mirip sih. Oke guys, perkenalkan nama saya Ivon Telombanua, mahasiswa tingkat akhir. Dan itu kebanggaan dong, harus status itu dijelaskan. Mahasiswa tingkat akhir. Status yang lebih penting harus diketahui oleh anak-anak muda, dia single. Perlu dicatat dan perlu digarisbawahi gitu. Nanti nomor teleponnya kita cantumin di bawah. Enggak ada. Mereka ada pegang nomor HP. telepon. Oke, hari ini kita bersyukur ya. Saya juga baru pertama kali muncul tahun ini di layar kaca Boom ya. 2022. Ya, selamat tahun baru untuk anak-anak muda, sobat muda yang diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini temanya apa nih? Yakinkah dia? Yakinkah dia? Untuk menuju ke dalam jenjang pernikahan, karena minggu kemarin kan kita udah bahas nih tentang pasangan yang sepadan. Apa sih pasangan yang sepadan? Terus kriteria pasangan yang sepadan. Dan hari ini kita mau bahas nih Kak Riki tentang kira-kira pasangan yang sepadan yang sudah memasuki kriteria ini membuat saya yakin nggak untuk bisa masuk ke dalam sebuah jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Iya, jadi untuk anak-anak muda nggak akan bisa memahami ke tahap ini ya, ke part yang ini ya, kalau belum melihat atau nonton part yang sebelumnya. Betul begitu ya. Sekali. Dan kali ini mungkin agak sedikit spesial nih, tanggal 13 besok Valentine coy. Iya benar. Kalau hari Valentine biasanya Kak Riki siapin nggak? Udah punya istri nih? Siapin nggak kado untuk istri juga? Iya tentu. Jangan dikasih tahu sekarang, nanti saya nonton malah dia jadi suka. Nggak surprise lagi, nggak surprise lagi. Istri juga nonton ya? Iya, nonton gimana gitu. Yang sudah lagi berbunga-bunga nih, kira-kira gimana ini Mira? Mira nih baru diumumkan kemarin. Baru diumumkan kemarin ya Mira. Dan saya percaya dia nonton tayangan ini. Karena dia penonton setia. Karena LDR itu membuat dia tersiksa. Kak Riki, udah mulai merah tuh wajahnya. Oke. Kasihan, nanti salah fokus. Kak Riki, mungkin ini dari teman-teman di rumah, bahkan aku sendiri ketika bahas tentang pasangan yang sepadan kemarin, itu menjadi pertanyaan. Kira-kira kalau udah masuk dalam kriteria yang sudah dibahas kemarin, kalau untuk masuk ke dalam sebuah jenjang pernikahan, apakah butuh kriteria lagi atau butuh pertimbangan yang seperti apa nih Kak Riki? Untuk Kak Riki kan yang udah menikah nih, jadi mungkin bisa berbagi dengan kita. Iya, anak-anak muda, menikah itu bukan sesuatu hal yang kayak, wah sudah selesai nih, enggak bro. Jadi menikah itu sebenarnya lu baru pertama masuk sekolah gitu loh. Jadi pertama masuk sekolah, beradaptasi, setelah lu udah beradaptasi, belum tentu bisa lulus. Karena pernikahan itu adalah sekolah yang tidak pernah lulus, selalu belajar dan terus belajar. Nah, kalau berbicara tentang keyakinan nih ya, kriteria dan segala macam ya, pasangan sepadan itu tentunya ya kita harus mengerti dulu sepadan itu. Jadi pasangan itu adalah anugerah Tuhan. Jadi kalau kita menemukan pasangan kita, itu kita sedang menemukan berkat dan anugerah yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, tentunya pastinya. Hanya permasalahannya adalah yang perlu anak-anak muda pahami, untuk meyakinkan kita dengan pasangan itu juga tidak gampang, tidak mudah dong. Kalau misalnya kita hanya sebatas suka, tanpa melihat latar belakang, tanpa melihat keyakinan, tanpa melihat perilaku dan karakternya, itu belum cukup. Begitu. Jadi kalau sebatas suka saja, belum tentu cukup untuk bisa meyakinkan kita dengan dia. Maka saran saya untuk kalian masuk ke jenjang yang lebih serius, jangan dulu coba-coba untuk berpacaran yang lebih serius. Karena gini nih, beberapa kasus ini mungkin Ivon dan sama Mira ya pernah lihat beberapa kasus anak-anak muda, mereka udah menganggap bahwa pacarannya itu serius, sehingga masuk kepada hubungan pacaran yang serius. Serius dalam arti kata, dalam tanda negatif nih. Mereka melakukan hubungan seks, mereka juga bisa melakukan hubungan yang seharusnya itu dilakukan oleh pasangan suami istri, dilakukan saat pacaran. Karena sudah begitu yakin, dan endingnya ada banyak
anak-anak muda yang MBA, married by accident, satu. Ada juga yang diputusin nih di tengah jalan, padahal sudah hubungannya sudah jauh nih, udah melakukan hubungan yang di bawah ya garis normal lah istilahnya, tapi pada perjalanan hubungan pacaran mereka ada masalah terus putus, ya sudah hilang dah masa depan dan keperawanannya segala macam. Dan untuk Yvonne coba, untuk meyakinkan itu gimana? Yvonne udah punya pacar belum sih? Belum ya. Belum punya pacar. Sudah pernah? Sudah pernah. Oh pernah pacaran Yvonne ya? Pernah lah Pak. Pernah punya pengalaman. Gimana? Saya ini anak muda juga loh Pak. Asik. Sudah pernah pacaran lah Pak. Gimana nih gaya caranya Yvonne untuk mendefinisikan yakin dengan dia? Sepanjang perjalanan percintaanku sih Pak ya. Meyakinkan dia adalah pasangan yang siap untuk dibawa nikah itu sebenarnya sebagai aku secara pribadi, sebagai seorang pria harus meluruskan konsep dulu apa yang harus dikerjakan kalau sudah nikah nanti gitu ya. Jangan sampai gaya pacaran itu dibawa untuk siap menikah. Gaya pacaran untuk mencari pacar itu kan bisa main-main aja ya, gaya-gayaan SMA, SMP. Tapi kalau yang namanya meyakinkan dia untuk menikah, berarti terlihat dari sikap satu dengan yang lain, yang siap untuk membagi kebahagiaan dari diri kita kepada pasangan, bukan menerima apa yang kita dapat dari seseorang, tapi apa yang kita bisa berikan kepada orang lain. Kalau dari aku sih konsepnya selama itu seperti ini, tapi ya puji Tuhan masih belum terrealisir sih karena masih mencari wanita yang sepadan seperti yang di episode sebelumnya gitu. Terus Kak Riki, ketika Kak Riki sebelum menikah tentunya punya pertimbangan dong terhadap Kak Putri waktu itu ya. Terus gimana nih, pertimbangan apa yang ada dalam pemikiran Kak Riki sampai pada tahap oh iya dia udah sepadan, dia udah layak untuk saya nikahin nih, kayak gitu Kak Riki, gimana tuh? Oke, jadi ketika kita menikah pun terkadang kan saya sudah di awal saya katakan bahwa menikah itu adalah seperti kita baru pertama masuk sekolah. Ada kadang kita tidak nyaman ketika kita beradaptasi. Nah, di saat ketidaknyaman itu sering sekali ada kalanya muncul perasaan atau pikiran seperti ini. Kayaknya bukan dia deh. Saya sudah salah langkah deh, begitu loh. Karena sesungguhnya meyakini dia pasangan kita adalah itu bukan suatu proses yang sebentar atau bukan proses yang seperti membalikan telapak tangan. Di saat kita sudah menikah pun terkadang kita sering bertanya-tanya, benar nggak dia ini pasangan gua gitu loh. Iya, nah tetapi kenapa saya berani mengambil keputusan komitmen? Itulah sesungguhnya apa ya, untuk kita bisa meyakini pasangan kita itu harus butuh komitmen. Nah pertanyaannya adalah, kalau kamu pacaran, ini anak muda ya, kalau kalian pacaran tetapi pacar kalian tidak bisa atau tidak mau mengambil komitmen, ditanya nih ya, kapan nih kita rencanakan untuk pernikahan? Nanti aja lah. Kapan nih, ini udah lama nih, udah 3 tahun pacaran. Nanti aja lah. Saya mau bilang putusin. Kenapa saya mau katakan demikian? Dia tidak mau komitmen. Kalau dia tidak mau komitmen, berarti hubunganmu sama dia hanya untuk main-main saja. Tidak ada keseriusan dan tidak ada kepastian. Tentu ketika kamu berhubungan dengan seseorang sudah harus punya planning. Sama seperti hidup, kalau tidak punya visi dan misi, kita tidak akan tahu arah hidup kita kemana. Tetapi kalau pasangan kita atau kita yang punya pasangan dan kita sedang berhubungan dengan orang, kita harus sudah tentukan kapan nih planning kita. Mau berapa tahun nih kita pacaran? 10 tahun, oke, it's okay. Yang penting sama-sama sepakat nih. Ketika sudah sama-sama sepakat, disitulah letak di mana kita meyakini bahwa, oh, ini langkah-langkah awal kita meyakini dia sepadan dengan kita. Nanti ketika lu menikah dengan dia, ketika kalian menikah dengan pacar kalian, di situ kalian akan menemukan banyak hal untuk semakin memperkuat keyakinanmu dengan pasanganmu. Apalagi kalau sudah punya anak, gitu. Semakin yakin lagi. Oke. Gitu. Terus ada pertanyaan lagi nih Kak Riki. Yap. Kalau untuk dalam kondisi pacaran, apakah ada range waktu yang misalnya kayak kita harus pacaran 2 tahun baru akhirnya kita menikah? Yap. Atau waktu itu kita yang tentukan atau seperti apa? Tadi di awal saya katakan kesepakatan. Jadi kalau sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak nih ya, antara si cowok dengan si cewek,
misalnya nih ya, Mira nih sama si Doi nih gitu ya, yang gitu ya, pala lu. Lagi nonton. Yang iya, yang kumisnya dong dicukur. Yang perutnya jangan diubah ya, aku suka perut yang gitu. Ya jadi kalau misalnya sudah ada komitmen nih, yang oke, Bang atau Kak, kita pacaran tahun ini, bulan tahun 2000 sekian, kita udah tentuin yuk tanggal pernikahan kita, gitu loh. Memang untuk range antara hubungan kita antara pacaran untuk menikah itu memang itu hanya pasangan itu yang tahu. Ya, Tidak ada ketentuan ya. tidak ada ketentuannya dan tidak ada ditulis dalam Alkitab pacaran itu harus sekian lama. Di Alkitab juga tidak ada ditulis berpacaran. Benar. Nah, artinya ketika kamu menjalin hubungan dengan pacarmu atau menjalin hubungan dengan seseorang, kamu sudah harus siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Kapan nih kita menikah? Kapan nih mau datang ke rumah serius sama bapak mama, ngomong sama bapak sama mama? Kapan nih? Kalau pasanganmu risih, kalau pasanganmu tidak mau mendengar omongan seperti itu, berarti dia tidak mau komitmen. Nah, kalau dia sudah tidak mau komitmen, jangan dilanjutin. Berteman aja dulu. Makanya jangan buru-buru mau pacaran. Komitmen itu butuh keberanian untuk mengambil konsekuensi, resiko. Jadi kalau lu pacaran, kalian pacaran nih anak-anak muda, sudah siap harus dengan konsekuensinya. Siap ditanyain lagi di mana dan ngapain, itu ya. Siap diatur-atur, siap suruh-suruh, siap diminta ini dan itu, siap untuk diubah stylenya. Menurut aku abang tuh cocoknya begini. Enggak jelek banget. Kalau enggak mau, lu jangan mau pacaran dulu. Temenan aja. Jadi ketika kalian masih temenan, di situ kalian boleh atur style masing-masing dulu. Kalau sudah bosan dengan hidup diri sendiri atau dengan gaya hidup sendiri, baru ayo, yaudah kita komitmen lah, udahlah, ayo, capek nih hidup sendiri terus gitu loh. Biasanya komitmen itu muncul ketika kita sudah lelah dengan kesendirian. Itu. Ada banyak orang yang tidak lelah dengan sendirian sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk ya udahlah nanti aja. Maka tidak jarang ada generasi milenial itu ogah pacaran dan ogah menikah. Tuh, seperti di Cina nih, kasus beberapa survei nih ya. Di Cina itu perempuan-perempuannya 95% tidak mau menikah. Perempuan-perempuan di Cina. Karena apa? Karena sibuk kerja. Terus menurut mereka ribet ngurus anak. Terus yang ketiga, nggak mau kalau aku hanya sebagai pelampiasan nafsu saja. Sehingga kebanyakan perempuan-perempuan Cina itu tidak ada yang menikah. Ya. Gitu. Aku sih pernah baca itu juga di internet. Banyak wanita-wanita di luar sekarang, di luar negeri itu malas untuk nikah gitu ya. Pikirannya nanti ngurus anak, ngurus rumah tangga. Lebih baik dia cari kerja, punya duit banyak. Ya kalau kebutuhan, mohon maaf nih ya, kalau sekedar kebutuhan hubungan suami istri ya bisa dicari di luar, nggak harus menikah. Justru menikah itu menambah beban hidup katanya. Iya, benar. Itu kebanyakan alasan-alasan mereka tidak mau menikah tuh. Menambah pengeluaran gitu ya. menambah pengeluaran. Hidup sendiri aja sudah terbebani apalagi nambah-nambah lu. Terus kalau Kak Ivon kira-kira dari pembahasan kita ini terpikir untuk menikah di usia berapa Kak Ivon? Terpikir menikah di usia berapa? Iya. Oke, ini penting nih. Sebelum ke Ivon ya nanti kita tanya nih kapan dia usianya nikah. Saya mau katakan, berapapun usiamu, kalau kamu belum menemukan yang sepadan, kalau kamu belum menemukan orang yang mau komitmen, jangan pernah takutkan. Karena saya percaya seperti firman Tuhan, Tuhan menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Tidak ada yang sendiri. Tidak ada yang sendiri, berpasang-pasangan. Maka saya mau katakan buat anak-anak muda di luar, jangan pernah engkau menikah hanya gara usia. Wah, usiaku sudah segini, aku harus menikah. Saya mau katakan, ya, apalagi ditekan sama orang tua biasanya. Benar. Ingat umurmu sudah udah kepala 3, udah kepala 4. Kepalanya cuma 1 sebenarnya. Tapi dibilang kepala 3, kepala 4, kepala 5. Saya mau katakan berapapun usiamu, kalau kamu belum menemukan yang komitmen, belum menemukan orang yang mau hidup susah senang sama-sama, jangan mau. Karena apa? Karena Tuhan mau sebenarnya begini, lu titik karir dulu. Lu selesai dulu studimu. Ya, sukses dulu. Kalau lu sukses pasti banyak yang nyari, gitu aja intinya. Jadi ambil positifnya saja dengan usiamu, misalnya kalian anak-anak muda di luar sana yang belum menikah usia 30, usia 40, usia 50, saya mau katakan bukan karena jodohmu belum lahir, bukan, tapi ambil positifnya nih. Tuhan mau bilang sama kamu, ayo layani aku dulu.
Fokus dulu sama hidupmu, fokus dulu sama tujuan hidupmu, fokus dulu melayani Tuhan dengan apa yang kamu kerjakan, dengan apa yang kamu miliki. Ketika kamu taat dan setia, Tuhan akan memberikan yang luar biasa. Percaya sajalah. Saya punya teman usia 45 tahun baru menikah. Istrinya sekarang cantiknya ya Tuhan. Itu jarak usianya jauh nggak? 45 teman saya istrinya 31. Ya 45 tuh ya, istrinya 31. Ya antara 14 tahun range-nya segala macam. Tapi saya mau kata teman saya selalu bilang gini, dia ini perempuan. Ini teman saya perempuan. Dia nikah sama berondong kalau istilah anak zaman sekarang berondong. Tapi saya mau katakan saat teman saya ini yang perempuan yang usia 40 tahun ini menikah dengan ketaatan dan kesetiaan melayani Tuhan, walaupun berondong itu lebih dewasa daripada dia. Oh luar biasa loh, berkat Tuhan luar biasa bagi orang yang taat dan setia. Makanya jangan pernah, saya bukan mau mengatakan begini ya, nggak usah cari pasangan deh, nggak usah buru-buru cari pasangan. No, bukan begitu. Tetapi butuh pertimbangan lah ya. Bukan pertimbangan sih, lebih kepada butuh usaha. Usaha untuk mencarinya di dalam Tuhan, bukan usaha mencarinya atas dasar omongan orang, atas dasar usia, atau atas dasar pemikiranmu, tetapi atas dasar di dalam Tuhan, berdoa tentunya. Gitu ya. Bagi yang sudah punya pasangan, coba yakinkan dia apakah dia yang tepat atau tidak. Bawa dia terus dalam doa. Yuk Bang, kita berdoa, mau malam, pokoknya video call itu jangan yang aneh-aneh lah. Kalau bisa teleponan ya awali dengan doa, akhiri dengan doa. Terus doakan yang kalian doakan itu ya hubungan kalian supaya ya Tuhan berkenan. Dan harapan saya kalau kalian berpacaran nih ya, berpacaran yang baik dan sehat, positif, itu ya. Nanti saya ada nyampaikan juga nih tentang healthy dating nih ya. Jadi saya mau katakan kalau kalian pacaran yang sehat, saya percaya hubungan kalian juga akan sehat dan pasti kalian akan menjalani hubungan sampai ke jenjang yang lebih baik. Maka saya mau katakan untuk anak-anak muda yang di luar sana, meyakini dia yang terbaik atau tidak, cukup engkau berdoa dan bertanya sama Tuhan. Dan dalam menjalani hubungan dengan dia, coba yakinkan dia, apakah dia sungguh-sungguh menjadi pemimpin yang baik bagi yang perempuannya, apakah dia menjadi pemimpin yang baik kelak, membawa kamu hidup semakin bertumbuh secara rohani. Kalau tidak, gak usah, doakan terus-menerus aja. Lama pun itu prosesnya gak apa-apa. Justru lebih lama lebih baik, itu kata yang lebih baik sebenarnya. Ada yang bilang lebih cepat lebih baik, tetapi ujung-ujungnya membawa kesengsaraan. Tetapi lebih lama lebih baik, ujung-ujungnya akan membawa kepada apa? Kenikmatan yang luar biasa. Itu cara meyakininya, gitu. Penting banget ya tadi yang disampaikan Kak Riki ya. Yap. Aku dapatnya itu jangan karena kata omongan orang kita kebelet mau nikah gitu, kebelet cari pasangan gitu. Yang paling penting itu ya seturut dengan kehendak Tuhan gitu ya. Kita doa, kita minta sama Tuhan, Tuhan tunjukkan jalan, Tuhan beri petunjuk, Tuhan kasih tanda, ya jodoh kita, kemudian kapan waktunya di situ yang tepat. Karena memang benar kalau menjalani kehidupan ke depan nanti sudah menikah, yang menjalani kan kita. Benar. Bersama dengan pasangan, dan yang paling utama yang menjadi kepala dalam rumah tangga itu kan Kristus. Jadi orang tua, keluarga, ya istilahnya mereka ada di samping yang menasihati, bukan mereka yang mengalami kehidupan pernikahan. Benar. Gitu. Poin yang penting nih, poin yang penting dibilang oleh Kak Ivan tadi, bahwa yang menikah adalah kamu, yang menjalani rumah tangga adalah kamu. Itulah yang kata-kata yang saya dapat dari mama saya. Mama saya memang punya kriteria kriteria menantu harus begini-begini, tapi saya bilang saya siap mengambil konsekuensi dengan pilihan saya. Akhirnya mama saya membuat satu perkataan yang seperti yang sama tadi, bahwa ya sudahlah kamu yang menjalani hidup rumah tangga. Tapi saya mau katakan bahwa ketika kamu menjalani hubungan dengan seseorang, ya, dan kamu siap mengambil konsekuensinya, itu artinya kamu sudah dewasa. Tetapi ketika kamu berhubungan dengan seseorang, tetapi orang itu tidak mau menerima konsekuensi dari hubungan kalian, saya mau katakan dia tidak berkomitmen yang baik. Maka jalani hubungan dengan orang-orang yang punya komitmen. Saya punya temen nih ya, hamba Tuhan ya, ini hamba Tuhan. Dia hamba Tuhan usianya sudah 30-an, perempuan. Tapi dia menjalani hubungan terus menerus putus nyambung, bukan putus nyambung sih, putus saja. Jadi ketika pacaran sama cowok putus, 2 tahun 3 tahun, ini panjang loh proses pacarannya, 3 tahun 2 tahun putus. Sudah berapa cowok pacaran dengan dia terus putus. Tapi dia mengambil komitmen yang menurut saya cukup luar biasa loh, menarik loh pemikiran dia begini. Saya tahu
saya banyak salah. Dan saya tahu ketika saya berhubungan, saya juga berhubungan dengan yang salah. Maka hari ini saya mengambil komitmen. Dia pernah bilang begini, saya mengambil komitmen bahwa saya mau berhubungan dulu dengan Tuhan. Memperbaiki hubungan saya dengan Tuhan dulu. Maka nanti hubungan saya juga akan baik. So, anak muda, kalau kamu belum lahir baru, ini poin penting ya. Kalau pasanganmu belum lahir baru, saya percaya dia tidak akan pernah bisa ngambil komitmen. Kalaupun dia bisa berani ngambil komitmen, saya percaya rumah tangga kalian pasti nggak akan damai. Karena apa? Dia belum lahir baru. Karena sesungguhnya orang yang sudah lahir baru tahu bagaimana menempatkan diri, tahu bagaimana berhubungan, tahu bagaimana mengakhiri dari hubungan itu, yaitu setia sampai akhir. Dan makanya saya mau katakan buat anak-anak muda ya, apalagi kalian nanti yang sudah menikah ya, apalagi pernikahan anak-anak muda ini sering sekali dihantui dengan pertengkaran-pertengkaran yang menurut saya itu yang wajar, tetapi menurut kalian itu tidak wajar. Akhirnya banyak pernikahan-pernikahan anak-anak muda ya, pernikahan muda lah ya, keluarga muda. Keluarga muda ini cerai oleh karena apa? Oleh karena itu tadi tidak sungguh-sungguh berani mengambil komitmen. Ingat anak-anak muda, ketika engkau mengambil janji setia di hadapan Tuhan dan jemaatnya, itu janji setia sampai mati. Hidup susah dan senang, ya, suka maupun duka. Ingat baik-baik, sakit maupun sehat, itu janji setia di hadapan Tuhan dan sesama lah. Kalau kamu sudah mengikrarkan itu di hadapan Tuhan dan jemaatnya, dan engkau mengingkarinya, engkau sedang menolak berkat Tuhan. Menolak berkat Tuhan. Kadang rumah tangga itu gak enak loh anak-anak muda. Belajar terus belajar, itu namanya juga belajar. Coba kalian belajar terus menerus, pasti nggak pasti bosan, pasti capek. Tapi ketika engkau ada sukacita, itulah yang namanya refreshing. Ada sukacita, rumah tanggamu pasti akan baik. Ini bagi yang sudah komitmen ya untuk mau menikah. Tapi yang belum komitmen saya mau katakan, yakinkan dulu dia. Sudah nggak sungguh-sungguh pasanganmu lahir baru. Kalau belum, jangan dulu ambil komitmen yang lebih serius lagi. Banyak berdoa dulu. Gitu. Terus gimana dengan sebuah hubungan berpacaran yang sudah dibangun dari awal tidak seturut dengan apa yang Tuhan mau. Jadi tidak sama-sama bertumbuh untuk dekat dengan Tuhan, tapi sudah sama-sama jatuh. Apakah hubungan itu harus keduanya memutuskan hubungan itu, atau mereka tetap melanjutkan dan memperbaiki hubungan itu, atau seperti apa? Jatuh yang bagaimana nih? Ke dalam hal-hal, mungkin dalam hal seksual yang dibilang Kak Riki tadi. Terus mereka tadinya udah yakin nih kalau mereka sebagai pasangan yang akan menikah nantinya, tapi mereka sudah lakukan dulu hubungan seksual ini. Berarti kan hubungan itu jauh dari Tuhan dong. Hubungan itu tidak sejalan dengan Tuhan. Terus gimana buat mereka yang sudah dalam tahap itu, apakah mereka harus melanjutkan hubungan mereka atau mereka harus putuskan dari sekarang? Saya mau bilang itu biasanya gaya apa ya, anak-anak muda bilang booking dulu. Biar gak diambil orang. Iya, biar gak diambil orang. Itu biasanya gitu, anak-anak muda punya gaya stylenya begitu tuh. Gue punya pacar nih, gue booking dulu biar gak kemana-mana. Bahasa rohaninya dimeteraikan dulu. Iya. Tapi sungguhnya begini, seperti apapun pemikiranmu anak-anak muda, ketika kamu melakukan hubungan seks di luar nikah, saya mau katakan bahwa hidupmu tidak akan pernah tenang, dihantui dengan rasa bersalah. Karena begini, ketika kamu melakukan hubungan, karena gini, orang yang sudah melakukan hubungan seks di luar nikah, karena dia sudah terlalu yakin dengan pasangannya. Yakinnya bagaimana? Karena ya sudahlah, toh nanti kami juga akan menikah. Sudah melakukan hubungan seksual. Tanpa disadari, dia sedang menghancurkan pilar-pilar dalam keluarga. Pilar-pilar dalam rumah tangga. Karena apa? Karena ketika kamu melakukan hubungan seksual itu, kamu sedang mengikarkan sesuatu kepada dosa. Dan akhirnya rumah tanggamu tidak akan bisa tenang. Nah makanya saya mau katakan untuk anak-anak muda yang mau berkomitmen untuk mau menikah, yang pacaran nih ya, sebelum pacaran, konseling dulu. Konseling itu penting. Konseling pranikah itu bukan sehari dua hari loh. Ya, sehari dua hari, saya senang dengan GPIN ini bisa 1 semester kan, 6 bulan kalau di GPIN. Tapi kalau untuk di gereja-gereja lain saya tidak tahu. Tapi saya mau katakan konseling itu tidak sehari 2 hari. Tetapi kamu harus benar-benar sungguh-sungguh meyakini pilihanmu. Misalnya nih ya, kamu mau nikah ini bulan berapa? Bulan 2 ya? Ini bulan 2. Kalau kamu mau menikah nanti bulan 12, dari bulan itu ya hitunglah 6 bulan ke depan kalian harus sudah konseling supaya sebenar-benar meyakini. Karena apa? Sebelum kamu menjalani hubungan rumah tangga, ya, sebelum kamu menjalani hubungan rumah tangga, kamu harus sudah menjalani hubungan yang baik dulu di dalam Tuhan. Maka kalau pasanganmu sudah yakin di dalam Tuhan dan kalian bawa dalam ranah yang baik di dalam Tuhan, maka saya percaya rumah tangga kalian akan diberkati.
Itu loh. Jadi kalau misalnya seperti tadi kata Mira, ya saya mau katakan dosa ya tetap dosa. Sekalipun sudah diselesaikan, pasti akan ada dampaknya. Ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Dosa itu punya konsekuensi ya, sobat muda ya. Jadi saya mau katakan, kalau kamu pun melakukan hubungan seksual, kan sudah dikonseling Kak, kan kami sudah dilayani dengan baik. Kami sudah lahir baru lagi, kami sudah tidak mau melakukan itu lagi, dan kami sudah menikah. Saya mau katakan, konsekuensi dosa itu tetap akan kamu rasakan. Karena apa? Karena kita pun lahir dari dalam dosa. Dan kalau kita tidak memutuskan kuasa dosa itu, pasti kita tidak akan dapat berkat. Tapi saya mau katakan, sekalipun kamu sudah lahir baru, konsekuensi dosa itu harus kamu tanggung. Karena apa? Tuhan itu adil. Itulah bukti keadilan Tuhan. Iya. Itu. Berhubungan dengan yang disampaikan Mira tadi nih Kak ya. Ini aku langsung kepikiran nih buat anak-anak gadis di luar sana ya. Oke. Berhubungan dengan tema kita, yakinkah dia untuk pasangan kita untuk menikah? Seringkali nih ya, untuk anak-anak perempuan, biasanya anak-anak gadis, anak-anak gadis tuh biasanya suka dimainkan sama perempuan dengan perkataan, kamu cinta nggak sama aku? Meyakinkan wanita itu. Meyakinkannya dengan apa? Kalau gitu, ayo dong kita buat gitu, buktikan dong cintamu. Nah, seperti itu, meyakinkannya itu. Jadi buat anak-anak gadis nih, anak-anak perempuan yang cantik-cantik, yang diberkati Tuhan, anak-anak Tuhan di luar sana, hati-hati dengan laki-laki seperti itu. Ini ada Kak Riki, ada Kak Ivon. Kami sebagai pria juga mengatakan itu, hati-hati dengan pria-pria semacam itu, benar nggak Kak? Benar. Itu benar Kak Ivan. Saya kan lagi buat satu buku nih, mendobrak kebiasaan buruk anak-anak muda. Dan kasus yang saya temukan berdasarkan hasil survei, banyak anak-anak muda yang suka VCS. Tahu ya VCS ya, anak-anak muda tentu udah tahu VCS itu. Tahu Mira kan VCS? Tahu lah. Ya anak-anak muda pasti udah tahu tuh VCS. Tapi saya mau bilang, jangan mau lakukan itulah anak-anak muda. Kamu jangan dulu menjual tubuhmu kepada laki-laki yang belum tentu kamu yakin dia pasanganmu. Sekalipun kalian sudah pacaran bertahun-tahun, saya mau katakan itu. Karena beginilah anak-anak muda ya, khususnya yang perempuan, tadi Kak Ivon bilang untuk perempuan-perempuan. Saya mau bilang untuk wanti-wanti untuk perempuan-perempuan. Berkali-kali ya, ini berdasarkan saya punya doktrin dan pemahaman sendiri ya, nggak tahu yang lain benarkah salahkah doktrin saya ini, tapi saya tetap bersikukuh karena ini berdasarkan firman Tuhan. Karena ketika perempuan itu dijadikan menjadi pasangan siapa? Si Adam, gitu ya. Itu diambil dari mana? Dari tulang rusuknya Adam. Oke. Artinya bahwa ketika perempuan itu diambil dari tulang rusuk si Adamnya kehilangan nggak? Kehilangan dong. Namanya kehilangan pasti mencari kan? Benar. Ya, oke. Yang mencari itu yang kehilangan atau yang diambil? Yang kehilangan. Maka yang diambil ngapain? Diam aja. Diam aja udah. Nanti pasti akan dicari sama yang punya. Makanya anak-anak muda yang khususnya perempuan-perempuan, jangan kegatelan. Jangan kegetean. Kalau istilah orang Palembang, jangan kekanjian. Orang Palembang bilang tuh ya. Jangan kekanjian, sudahlah. Apalagi kalian menyebar-nebar. Saya jujur, aduh sedih sekali kalau anak-anak muda yang suka ya tektokan itu ya, bertulang-tulang lunak, begitu pakai baju-baju seksi. Dah anak-anak muda bertobatlah. Saya mau bilang, itu nggak akan bisa membuat kamu nyaman dan tenang. Kesenangan itu hanya sesaat. Benar. Kesenangan di dalam dosa itu hanya sesaat, tapi menghukum dan mematikan selama-lamanya. Makanya stop berbuat dosa. Untuk perempuan-perempuan, jaga kekudusan hidupmu. Engkau itu suci dan mulia di hadapan Tuhan. Terlalu kotorlah engkau melakukan misalnya, Dek, mana ciumannya? Dek, tolong dong itu agak dikit aja. Saya bilang, matikan itu teleponnya, sudah. Tengking dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biasanya setan itu. Ini anak-anak muda yang perempuan ya, itu biasanya setan itu. Yang minta-minta begitu tuh setan, bukan pacarmu. Ya tengking dalam nama Yesus. Benar. Iya, ingat siapa tuh yang ditengking Tuhan Yesus waktu itu? Yang mana? Di dalam enyahlah engkau iblis gitu. Oh iya. Itu ya. Kalau nggak salah Simon itu kalau salah. Petrus. Ya, Simon Petrus. Ketika Petrus bilang, Tuhan nggak mungkin, jangan kamu berkata seperti itu. Hai engkau iblis, keluarlah engkau. Karena Tuhan tahu itu perkataan iblis, itu perbuatan iblis. Maka kalau ada pasanganmu yang menginginkan sesuatu yang jahat dan itu di luar batas normal, tengking dalam nama Yesus, itu setan. Benar. Tapi gimana Kak kalau udah terlanjur? Datang ke pendetamu, datang ke hamba Tuhan, datang ke orang yang lebih rohani daripada kamu untuk engkau dilayani. Karena ketika engkau sudah dilayani, ingat hidupmu kembali lagi dibaharui dan engkau kudus di hadapan Tuhan. Ini banyak nih ada yang sudah terlanjur ya, udah terlanjur melakukan itu,
menjual tubuhnya, berhubungan seksual segala macam, akhirnya membuat dia jadi insecure dan minder, rendah diri. Saya mau katakan buat anak-anak muda, kamu akan tetap menjadi orang yang rendah diri dan minder kalau kamu belum dilayani oleh Tuhan. Tapi ketika kamu sudah dilayani Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan, saya percaya hidupmu akan kembali dipulihkan oleh Tuhan. Maka kami menyediakan counseling center gitu ya, ada telepon di bawah ini nanti akan dibuat oleh panitia. Teleponlah kalau kalian memang butuh untuk dilayani secara pribadi. Kami siap. Bahkan tahun ini pun STTE membuka penerimaan mahasiswa baru. Sekalian promosi ya. Sebagai promosi dong. Benar. Iya ya. Jadi kalau kamu sudah nggak berarti lagi di dunia, kamu berarti buat Tuhan. Datang mendaftar, itu ya. Nanti ada link pendaftaran di bawah sini. Nanti kita cantumin brosurnya juga. Brosurnya juga nanti akan dicantumin. Ya, ada 2 prodi nanti, prodi teologi dan juga prodi pendidikan agama Kristen. Jadi anak-anak muda jangan menganggap bahwa di luar sana kamu tidak berarti, di dalam Tuhan kamu berarti lah. Ya percaya lah, lihat nanti di tayangan-tayangan Boom ada kesaksian Mira itu. Saya mau katakan Mira ini orangnya sudah diubahkan oleh Tuhan. Mungkin di luar sana kalau dia nggak kembali jadi hamba Tuhan ya, di luar sana dia akan menjadi orang yang lebih hancur lagi. Tapi ketika dia ambil keputusan kepada Tuhan, lihat Mira, ada banyak berkat yang dia rasakan. Terpancar kemuliaan Tuhan. Glowing kan? Glowing in the dark. Ya glowingnya kami dark. Iya. Oke, wow ternyata udah begitu panjang banget obrolan kita, perbincangan kita pada malam hari ini dan aku pikir anak-anak muda juga sama seperti aku memiliki pemahaman yang baru tentang pasangan yang sepadan, sudah punya keyakinan standar-standar untuk sampai kepada jenjang pernikahan. Kak Ivon ada yang mau disampaikan sama anak-anak muda? Mungkin mau menarik benang merah aja ya mungkin dari pembicaraan kita ya. Beberapa yang aku tangkap itu yang paling penting tadi kata komitmen ya. Kalau mau udah pacaran kemudian mau diseriusin pada tahap pernikahan, yang paling penting itu komitmen. Dan di dalam komitmen itu ada yang namanya unsur kesetiaan. Komitmen dan kesetiaan itu penting. Kalau dia udah nggak setia, kalau udah nggak punya komitmen, nggak berani untuk diganggu dengan perkataan-perkataan seperti yang disampaikan Kak Riki tadi, segera tinggalkan. Karena kriteria syarat untuk kamu serius sama pacar kamu, untuk pasangan kamu saat ini, dia komitmen sama kamu dan dia pasti setia sama kamu. Karena ketika ya komitmen, berarti kedepannya dia akan belajar terus setia sama kamu. Itu aja. Dari Kak Riki ada closing statement? Ya mungkin ada juga yang bertanya gini, Kak kami sudah komitmen kok, tetapi kenapa kok kami masih kepingin berbuat dosa? Dan sesekali kami pernah melakukan dosa itu, tapi saya mau katakan, kalau kamu sudah benar-benar komitmen di dalam Tuhan, baharui terus-menerus komitmen. Karena kita masih hidup dalam daging, sobat muda. Benar, kita masih hidup dalam daging. Saya mau katakan, sehebat apapun rumah tangga orang yang tidak pernah bercerai dan tidak pernah bertengkar, pasti ada sedikit clash ataupun sedikit masalah yang mereka pasti pernah hadapi dalam rumah tangga mereka. Tapi saya mau katakan, sekuat apapun komitmenmu dengan dia, kalau kamu tidak terus baharui di dalam Tuhan, maka komitmen itu akan menjadi sia-sia. Jadi sekalipun kamu sudah komitmen masih melakukan dosa, itu hal yang wajar. Tetapi saya mau katakan, jangan bersembunyi di balik kewajaran itu. Karena engkau sedang menyalahgunakan kemerdekaan Tuhan. Maka baharui lagi, bawa terus dalam kebangunan rohani hubungan kalian, supaya terus dibaharui oleh Tuhan. Akhirnya kalian benar-benar yakin teguh akan komitmen kalian. Makanya saya mau katakan, berhubungan itu tidak gampang. Banyak proses demi proses. Maka saya kalau disuruh menyampaikan seminar tentang dating nih ya, tentang pacaran, saya ada 3 part. Part pertama pengenalan, part kedua pacaran, part ketiga komitmen mau menikah. Setiap part ini berhubungan dari pengenalan, pacaran dan juga menikah. Tetapi pada prinsipnya ini tidak akan pernah selesai part ini. Karena apa? Menikah itu membutuhkan komitmen seumur hidup. Ya, kuliah seumur hidup, sekolah seumur hidup, dan tidak akan pernah berhenti dan tidak pernah habisnya. Maka pesan saya cuma satu buat anak-anak muda, meyakini dia pasangan kita cukup satu, bawa di dalam Tuhan. Berdoa itu tadi, baharui terus komitmen kalian. Ajak berdoa, ajak fasting gitu ya, berdoa berpuasa sama-sama, banyak bersekutu dengan Tuhan. Kalau malam minggu tuh utamakan Tuhan dulu baru pacaran keluar. Jangan hanya gara-gara nonton bioskop kalian tinggalkan persekutuan hari Minggu. Biasanya ada tuh ibadah. Setidaknya sebelum berangkat ke bioskop doa dulu di rumah. Benar. Doa bareng dulu di jalan. Dan untuk laki-laki nih ya, kalau kamu memang jantan dan berani, datang ke rumahnya izin sama orang tuanya untuk bawa tuh perempuan. Udah kau jemput, kau antar pulang. Benar, jangan di depan pulang. gang. Iya. Ganteng doang beraninya depan gang gitu ya. Janganlah.
Jemput berani, pulangnya juga berani. Benar. Kalau orang Batak itu ya, itu hal yang paling mendasar tuh. Permisi tulang sama nan tulang, kami bawa dulu, kami mau ke sana dulu. Beribadah dulu kami tulang dan tulang ya. Setelah beribadah mungkin kami agak jalan sedikit sebentar. Udah tuh pulang ke rumah. Jangan berhenti di pinggir jalan, motornya ada, orangnya nggak ada. Nah, itu bahaya. Itu biasanya banyak begitu-begitu tuh. Ya jadi untuk anak-anak muda, jaga komitmen, jaga kekudusan hidup. Yakinkan dia di dalam Tuhan, pasti kamu akan menemukan yang sepadan. Amin. Oke, luar biasa banget perbincangan kita Yoi. malam hari ini. Tapi tunggu dulu, Mira udah yakin belum? Mumpung dia nonton. Iya mumpung dia nonton, supaya dia dengar. Gimana nih, Mira yakin gak nih? Katanya itu urusan mereka berdua. Perlu anak-anak diperbaharui muda. dulu komitmennya lagi Bener kayaknya. ya, benar. Iya benar-benar. Oke, Karena bagus, bagus. udah dengar-dengar apa ya wejangan-wejangan malam hari ini. Secara tidak langsung ini memberkati Mira juga sendiri. Nanti selesai ini acara, Iya. balik ke asrama Langsung. mikir-mikir, doa-doa. Oh, jangan lah. Langsung telepon. Oke lah. Aduh, oke anak-anak muda mungkin udah pada memikirkan komitmen mereka udah juga memperbarui lagi gimana, lebih memikirkan lagi ke depan harus seperti apa Ya. dan mau menikah di usia Mungkin ada berapa. pertanyaan besar untuk anak muda. Udah yakin belum? Ya, Ya, benar, udah itu. yakin belum? Udah Yakinkan belum? langsung. Iya. Sekarang juga. Isi. Sudah dekat sama orang tua belum? Itu. Nah, Dekatin dulu orang tuanya. Nah, ini secara tidak langsung mereka ngomong. Biasanya kalau kayak aku papanya serem gitu ya, butuh proses. Padahal papaku nggak serem loh, kata Mira. Ya. Jadi abang itu udah deketin papa? Belum. Belum. Aduh. Tolong ini nanti di skip ya, tit, gitu ya. Oke. Jangan terlalu panjang, nanti tambah dikupas saya di sini. Benar. Benar. Oke, anak-anak muda luar biasa. Yap. Pasti teman-teman punya ambil makna rohani, Ya. ambil sisi positif yang teman-teman bisa aplikasikan itu dalam kehidupan Tentu, sehari-hari. betul. Dan jikalau teman-teman sudah sampai pada titik udah rusak nih, maksudnya sudah sampai kepada tahap seksual, segera minta dilayani di konseling secara pribadi. Kalau teman-teman tidak memiliki tempat atau wadah untuk bisa konseling, kita akan cantumkan nomor telepon di bawah ini, nanti bisa juga hubungin Kak Riki atau Ya. Kak Ivon melalui media sosial atau nomor handphone yang akan kami cantumkan. Jadi jangan Benar. segan-segan untuk hubungin kami. Bahkan buat teman-teman yang terpanggil menjadi seorang hamba Tuhan, Yap. juga bisa mendaftar di Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer yang sedang membuka penerimaan mahasiswa baru. Iya, jadi untuk anak-anak muda yang mungkin sulit menemukan ya hamba Tuhan atau siapa yang tepat gitu ya, belum terlalu nyaman ngobrol sama orang, ya ngobrol by telepon, ya kita telepon, kita ada di sini. Benar. Atau kalian merasa tidak berarti di dunia, tapi saya mau katakan berarti di dalam Tuhan, mendaftarlah jadi hamba Tuhan supaya kamu mengerti hidup berarti itu seperti apa. Tapi bukan paksaan loh, memang ada panggilan dalam hati. Benar. Begitu. Betul. Oke, sudah Oke. lebih 30 Udah menit. lebih dari 30 menit 30 perbincangan menit. kita Iya, malam hari seru ini. juga dan ya, Tapi seru. Seru ya? Seru. Iya, apalagi besok ini sudah siap-siap ini. Udah Kasih siap-siap coklat. Udah ya, kado pasti nih. ada yang dibungkus Udah lagi kado. sambil bungkus-bungkus ini ya. Iya. Dengar-dengar Kak Ivon juga udah beliin kita coklat kok Pak. Oh iya gitu ya. Iya. Gampang itu. Aduh, itu mantap Oke. sekali tuh. Kita langsung tutup, minta dengan kasih Kak Ivon yang tutup dalam doa. Oke, siap. Kita sama-sama berdoa. Yap. Kita sama tutup mata, kita datang pada Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur Yesus. untuk malam hari ini, kasih setia Tuhan kami rasakan terkhusus pada malam hari ini bersama dengan anak-anak muda yang boleh menyaksikan di tempatnya masing-masing, baik yang dalam perjalanan di rumah maupun apapun kegiatan mereka, yang boleh menyaksikan siaran yang Tuhan telah percayakan bagi kami Amin. pada malam hari ini. Kami berdoa dari tempat ini, baik untuk hamba-hambamu yang ada di sini, ada Kak Mira, Kak Riki, dan juga Kak Ivon. Kami berdoa dalam nama Yesus. Yes. Setiap anak-anak muda yang boleh menyaksikan acara ini diberkati oleh Tuhan. Mereka yang sedang bergumul dengan pasangan hidup, Tuhan sediakan yang terbaik. Ingatkan mereka untuk terlebih dahulu mencari Tuhan. Dan Betul. bagi mereka yang sudah memiliki pasangan hidup, ingatkan mereka Bapa untuk mencari Engkau terlebih dahulu, menjalin hubungan yang sehat di dalam Tuhan, membangun komitmen di dalam Tuhan, bukan dalam standar dunia, tetapi mereka boleh melihat semuanya dalam standarnya Tuhan, sehingga Amin. mereka siap untuk membangun bahtera keluarga, bahtera rumah tangga di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, kami
berdoa di dalam nama Yesus, berkati mereka. Jikalau mereka ada yang saat ini sedang merasa minder, sedang merasa insecure dengan keadaan mereka, merasa tidak berharga, mungkin ada di antara mereka yang saat ini sedang mengalami kegalauan karena masa lalu hidup mereka dengan masa-masa pacaran mereka. Tuhan Yesus, Engkau adalah Bapa yang setia, Engkau yang akan mengangkat mereka, Engkau mengingatkan mereka bahwa mereka adalah berharga di dalam Tuhan. Berkati mereka semua, jamah mereka, pulihkan mereka, dan sekiranya ada di antara mereka yang saat ini boleh sangat diberkati, kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka. Terima kasih Bapa, kehidupan kami, anak-anak muda yang boleh menyaksikan acara ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di sorga. Amin. Amin. Dan diingatkan kembali, minggu depan kita ada vlog khusus Valentine Day. Jadi kita akan melihat euforia dari teman-teman merayakan Valentine Day. Jadi jangan lupa untuk tetap ikutin live streaming di minggu depan ya guys. Ya, minggu depan ada vlog untuk anak-anak muda yang dari kami tanyakan beberapa orang apa itu Valentine dan segala macamnya, apa yang mereka dapat maknanya dari Valentine, begitu ya vlognya ya. Oke, jangan lupa saksikan minggu depan nih. Tentunya di Boom, Bincang Orang-Orang Muda. Bye. See you. God bless. Jesus,